Kalau saya nyarinya, kalau Hindu udah berhala bagi Kristen Protestan. Berhala, Buddha berhala. Kalau Kristen yang Kristen lainnya udah paham. Kalau kayak Pentakosta udah nggak boleh ininya, banyak aturannya. Jadi saya belajar dari Islam. Saya ambil buku Islam, saya baca terus. Setiap kali saya melihat konten dari channel-channel muslim ya, apalagi channel yang sering menampilkan seorang mu'alaf, pasti selalu aja ada netizen yang memberikan komentar, orang cerdas pasti mu'alaf begitu ya. Orang cerdas pasti akan memilih Islam. Ya, bicara tentang kecerdasan seorang mu'alaf ini pastinya kita udah nggak ragu lagi ya teman-teman. Ya, contohnya aja seperti mu'alaf yang akan kita reaction di video kali ini ya teman-teman. Saking cerdasnya dia membuat saya bergetar ingin segera memberikan reaction terhadap mu'alaf ini. Mari kita simak videonya. Terima kasih Mbak Dora panggilannya ya. Ya. Lengkapnya Vivio Dora. Vivio Dora Hutagalung. Panggilan akrabnya Dora gitu ya. Dora. Dari kecil Dora. Dora ya. Mbak Vivi tinggal di Jakarta bersama keluarganya gitu ya. Putra 3 ya Ustaz, Mbak Dora. Kenapa Ustaz? Putranya 3 ya? Iya. Kalau sama perempuan tuh nggak boleh nanya umur ya? Boleh-boleh aja. Boleh. Umur saya 35 tahun. 35 Lahir tahun. lahir tahun 86. Oke, jadi dia mengaku namanya adalah Vivio Dora. Panggilannya adalah Dora. Tapi bukan Dora the Explorer ya teman-teman. Kalian katakan peta. Kalau Dora the Explorer itu kan dia nggak akan bakalan tersesat karena dia selalu membawa peta ya teman-teman. Tapi kalau ini Doranya beda. Umurnya 35 tahun katanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau latar belakang keluarga gimana ya? Saya orang Batak asli, Sumatera, Sibolga. Saya lahir di Sibolga. Sibolga itu kan kalau Medan. Sibolga itu kalau kita kan kayak Jakarta dibilang, tapi daerahnya masih banyak gitu loh. Nah, kalau di Medan itu nama kampung saya Bonandolo. Saya di Bonandolo. Nah, lingkungannya Kristen semua, Protestan semua, orang Batak semua. Tuh, lingkungan keluarga, mama guru, bapak kayak proyek pemborong gitu. Dari Protestan atau Katolik? Protestan saya. Saya HKBP, Huria Batak Kristen Protestan. Berarti sejak kecil memang dididik secara Protestan ya? Ya. Dan saya itu rajin gereja. Rajinnya seperti apa? Apa tiap hari, tiap minggu? Kalau saya bagian paduan suara di gereja. Sekarang selalu ikut organisasi gereja. Saya jadi paduan suara, kor kayak gitu, kor kalau di daerah sana, kor. Jadi ikut pengurusnya kalau ada kegiatan gitu. Sempat jadi guru sekolah minggu juga sempat. Guru sekolah minggu ya? Ngajar anak-anak kecil, nyanyi gitu-gitu. Jadi kalau bayangannya kalau saya itu nggak gereja sehari aja itu udah kayaknya nggak enak. Karena sudah menjiwai kan, sudah menjiwai. Sudah namanya lingkungan di sana kan muda-mudinya sangat akrab. Jadi dia ini orang Batak asli, lahirnya katanya di Sibolga ya, di Sumatera Utara. Dan menurut pengakuannya dia tinggal di lingkungan orang-orang Kristen ya, mayoritas di situ, dan dia merupakan jemaat dari HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Tolong ini HKBP ada jemaat kalian nih yang menjadi mualaf nih. Ya, beliau ini mengaku rajin ke gereja, bahkan ikut organisasi gereja katanya ya.
ikut paduan suara atau kur. Bahkan dia juga bilang dia sempat menjadi seorang guru sekolah minggu. Artinya teman-teman, kalau dia ngajar sekolah minggu, setidaknya pasti tahulah tentang Alkitab ya. Kalau nggak mungkin dia bisa ngajar murid-murid sekolah minggunya. Bahkan dia bilang kalau dia nggak gereja dalam sehari saja, itu rasanya nggak enak karena sudah terlalu menjiwai. Wow, luar biasa guru sekolah minggu yang satu ini ya. Luar biasa sekali. Saya aja yang sudah melayani di gereja, menjadi seorang penginjil aja nggak gitu-gitu amat sih. Ya kalaupun nggak gereja dalam satu minggu ya biasa aja sih, nggak lebay-lebay amat. Tapi ya mungkin kelebayan itu perlu teman-teman ya. Catat ya, lebay itu perlu kalau Anda memberikan sebuah kesaksian di dalam channel-channel Muslim itu, lebay itu perlu. Kalau nggak lebay nanti nggak ada nilai jualnya teman-teman. Jadi sejak kapan Mbak Dora tertarik dengan Islam itu? Tertarik Islam itu mulai dari SMA sebenarnya. Dari mulai saya masuk organisasi dan masuk guru sekolah minggu, karena dituntut untuk membaca Alkitab dengan cari yang bagus, mana sih ayat yang kamu suka. Nah, mulai saya melihat di situ Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus ada, Isa ada. Nah, kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kenapa itu ditanya Allah Bapa, Yesus, kenapa? Allah itu siapa? Yesus siapa? Putra, Roh Kudus, kok saya jadi bingung. Tapi karena lingkungan saya enak organisasinya, sosialnya sama muda-mudi, itu lupa di masa sekolah. Kenapa saya menyukai ajan? Kenapa itu mulai sudah ada tertarik, tapi tidak 100% untuk mencari karena lingkungan saya Kristen semua. Menurut pengakuannya si Dora ini mulai tertarik dengan Islam itu mulai dari SMA, katanya sudah ada rasa ketertarikan. Dan setelah dia mulai tertarik dari SMA, kemudian dia juga katanya bingung dengan Trinitas ya. Dia bilang Allah Bapa itu siapa, Yesus itu siapa, Putra Roh Kudus itu siapa. Dia bingung dengan hal seperti itu teman-teman. Tapi ya saya mau sedikit koreksi ya Mbak ya. Sebenarnya bukan Allah Bapa, Yesus, dan Putra Roh Kudus, itu salah pemisahannya. Yang benar adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra dan Roh Kudus itu harus dipisah ya, jangan digabung. Bukan Putra Roh Kudus, itu salah. Masa guru sekolah minggu nggak paham tentang hal ini? Tapi ya udahlah, kita lewatkan dulu. Kita coba lagi apa tadi yang dia katakan. Dia bilang dia katanya mulai tertarik dan dari situ dia mulai menyukai ajan. Bahkan dia mulai tertarik dan membaca buku di Gramedia katanya. Wow, seorang kutu buku ternyata. Biasanya kalau orang kutu buku itu pasti wawasannya luas ya, wawasannya tinggi lah pasti, karena sering baca buku katanya di Gramedia. Bahkan dia mengatakan bahwa dia sudah paham lah tentang Kristen, Protestan, Katolik. Ya dia sudah paham ya. Bahkan dia juga setelah itu dia sering baca-baca buku-buku Islam. Dia beli bukunya di Gramedia ya. Luar biasa ini guru sekolah minggu ini ya teman-teman. Rajin baca buku di Gramedia, katanya juga sudah paham banyak tentang Kristen. Tetapi membedakan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus saja dia masih salah dalam hal ini ya. Memisahkan ketiga pribadi tersebut aja dia masih salah teman-teman. Nah, sesudah saya lulus sekolah, saya nganggur setahun di kampung. 2007 saya ke Jakarta. Kalau di kampung kan nggak ada Gramedia, kayaknya di kota nggak ada Gramedia. Kalau di sini ada Gramedia kan. Saya sering nongkrong di Plaza Bintaro, Ustaz. Plaza Bintaro ini kan ada Gramedia dulu, itu Gramedia. Kalau saya nyarinya, kalau Hindu udah berhala bagi Kristen Protestan. Berhala, Buddha berhala. Kalau Kristen yang Kristen lainnya udah paham. Kalau kayak Pentakosta udah nggak boleh ininya, banyak aturannya. Jadi saya belajar dari Islam. Saya ambil buku Islam, saya baca terus. Itu. Jadi mulai menyukainya sebenarnya sudah lama, tapi tidak mendalaminya di kampung. Cuma jadinya mendalaminya di Jakarta. Karena saya ada kenalan di online dulu ya, Messenger ya. Seorang Aceh. Sebenarnya dekat lah sebelum ketemu Mas Anton. Nah, itu TTM ya? TTM? Nggak pernah ketemu sebenarnya. Teman Yahoo Messenger aja, Ustaz.
Jadi dia berargumen sama saya. Nabimu ada berapa katanya. Saya kalau di Kristen kan Nabi yang 12 murid itu yang murid Tuhan Yesus kan. Oh, Yohanes ini sampai 12 orang itu Nabi yang diceritakan di Alkitab. Yang 12. Nah, ya Isa nggak Nabi kalian nggak katanya. Bukan, itu kan murid Yesus kan bilang karena Isa. Sementara teman ini nanyanya Isa itu kan sebenarnya Yesus sebenarnya. Itu bukannya itu katanya. Bukan, beda lagi. Isa itu beda lagi. Isa itu beda. Itu murid Yesus. Jadi kan dibalikkan ke bawah. Dibalikkan ke itu diputar balikan lah kalau ajarannya begitu. Isa itu kan murid Yesus, tapi itu di Alkitab dinyatakan memang dia tidak meninggal, tapi naik dengan awan putih. Alkitab ada diceritain kayak gitu. Kemudian dia mengatakan dia pernah berargumentasi dan berdebat dengan salah seorang yang kalau dikatakan moderatornya tadi adalah TTM-nya katanya. Tapi dia bilang itu cuma teman dari Yahoo Messenger ya, itu aplikasi dulu-dulu teman-teman. Terus ditanya sama temennya ini, nabimu itu ada berapa? Terus dia bilang, kalau di Kristen, di kami itu nabinya adalah yang 12 murid itu katanya, murid Tuhan Yesus. Mbak ini katanya sering baca buku di Gramedia, sudah paham tentang Kristen, ngajar sekolah minggu. Tapi kok membedakan antara nabi dengan rasul aja dia nggak tahu. Masa dibilang murid Tuhan Yesus itu nabi? Ini katanya guru sekolah minggu nih. Bagaimana nih? Sedangkan saya, anak-anak sekolah minggu saya aja, kalau ditanya tentang nabi-nabi, mereka itu bisa jawab loh. Nabi besar, nabi kecil itu siapa aja mereka bisa jawab. Apalagi kalau ditanya tentang rasul, 12 murid Tuhan Yesus, dia bisa jawab. Bisa bedakan lah antara nabi dan juga rasul. Ini mbak ini yang katanya rajin baca buku di Gramedia. Kristen katanya dia sudah banyak paham, ya. Terus dia ngajar sekolah minggu, rajin ke gereja. Terus dia bilang kalau ke gereja 1 hari aja itu rasanya nggak enak, nggak menjiwai. Tapi kok nggak bisa membedakan antara nabi dan juga rasul. Ini gimana ini konsepnya ini? Aduh, lain kali kalau mau buat kesaksian di channel YouTube itu di briefing dulu lah baik-baik ya. Dibikin catatan kayak minimal contekan kisi-kisi gitu ya, supaya nggak cerdas-cerdas amat kayak begini ya teman-teman. Aduh, tapi ya sudahlah, kita lanjutkan lagi apa yang dia katakan. Udah itu saya deh baru ditanya Alkitabmu ada berapa? Cuma perjanjian lama sama perjanjian baru. Nah, ditanyakan Alkitab orang Islam, ini nggak ada sama kamu tak apa ya Ustadz? Injil apa sih? Yang tahu apa sih yang kalau orang Islam bilangnya ke apa sih, bukan tadabbur apa sih? Ada yang membuat saya bertanya itu. Enggak ada di Kristen kayak gitu, aku bilang gitu. Udah itu mulai saya lagi ke Gramedia, baca-baca, jadinya saya hafal syahadat. Nah, saudara Lela kan hafal semua, doa pakai baju hafal. Nah, mulailah saya tertarik dengan lingkungan Islam. Di bagian ini dia juga kembali mengalami kebingungan ya teman-teman. Tadi sebelumnya dia bingung membedakan antara nabi dan rasul. Sekarang dia bingung mau mengatakan kitab lain yang dipercaya umat muslim ya, yang ada 3 itu mungkin katanya. Tapi saya nggak tahu dia ngomong apa sih sebenarnya di samping daripada Al-Quran. Ya saya bingung teman-teman menyimak cara bicaranya. Nggak teratur dan nggak sistematis gitu ya. Bahkan bukan hanya saya, moderatornya juga bingung mau ngomong apa dia. Tapi kalau saya mau berspekulasi, mungkin dia mau bilang Injil, Taurat, dan Zabur kali ya. Itu kan kitab lain yang dipercayai oleh umat muslim selain daripada Al-Quran itu sendiri ya. Padahal dia bilang katanya sering pergi ke Gramedia, baca buku tentang Islam, dan sudah banyak belajar tentang Kristen. Tapi kok gini-gini amat ya. Inilah mungkin saking cerdasnya ya, akhirnya kecerdasannya itu meluber gitu ya. Nggak kuat lagi menampung kapasitas otaknya. Akhirnya saking cerdasnya, jadi meledak gitu teman-teman. Dia bilang dia hafal syahadat gara-gara baca buku di Gramedia. Lalu dia juga hafal doa pakai baju. Luar biasa prestasinya Mbak ini ya. Semenjak jadi mualaf dia hafal syahadat dan juga hafal doa pakai baju. Lanjutkan Mbak. Tapi di lingkungan keluarga saya juga saya sudah mulai, saya tinggal di kakak. Pertama saya ke rumah kakak itu memang kurang
udah kurang. Yang membuat saya tidak nyaman lagi di Kristen itu, kok Kristen begini? Ada abang ipar saya kalau marah, habis marah berdoa lagi. Jadi saya kurang serat. Oh begini Kristennya, gitu. Jadinya kurang nyaman, Ustaz. Adalah. Oh, sesudah saya mendalami dan saya pengen masuk Islam, itu saya ke Masjid Al-Azhar. Dan di sini dia juga cerita sedikit tentang latar belakang keluarganya yang menurut saya alasan inilah yang lebih logis kenapa dia akhirnya menjadi mualaf. Ternyata teman-teman dia mengalami kepahitan ya tengah-tengah lingkungan keluarganya. Tadi dia cerita dia pernah berantem dengan anggota keluarganya bahkan sampai dia mengancam bunuh diri. Lalu dia bilang dia mulai gak nyaman di Kristen karena dia lihat ada abang dari papanya yang suka marah-marah. Lalu habis marah dia berdoa lagi dan dia melihat hal-hal seperti itu teman-teman. Saya pikir ini lebih logis sih kenapa dia mualaf daripada dia bilang kalau dia mualaf karena suka dengan ajan, karena dia belajar tentang Kristen. Itu omong kosong teman-teman. Karena kalau kita melihat dari gaya bicaranya, dia ini sama sekali nggak paham tentang Kristen sebenarnya. Makanya ketika ada kepahitan hidup yang menimpa dia, apalagi di tengah-tengah keluarganya sendiri, jadi nggak heran kalau orang seperti ini yang sudah mendapatkan kepahitan hidup, ya, tapi nggak paham tentang kekristenan, ya akhirnya mualaf, ya teman-teman. Jadi memang kebanyakan orang yang mualaf itu, orang yang pindah agama dari Kristen, itu pasti kalau nggak sakit hati ya karena kurangnya pemahaman tentang kekristenan. Kalau nggak mungkin orang tersebut akan meninggalkan Tuhan Yesus, teman-teman. Ya, sakit hati dan kepahitan lah, itu kasus paling besar sih biasanya. Dan ini sebenarnya menjadi semacam pelajaran juga sih bagi kita ya, supaya jangan melihat kepada manusia, lihatlah kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya figur yang benar-benar bisa memberikan kita jawaban gitu ya. Kalau kita melihat manusia itu kita pasti akan gampang kecewa karena manusia kan gak ada yang sempurna, mereka terbatas, punya kekurangan dan juga pastinya punya emosional dan sebagainya. Tapi bukan berarti di tengah kehidupan kita, di tengah manusia-manusia yang seperti itu, bukan berarti kita kemudian marah, sakit hati, lalu kita meninggalkan Tuhan Yesus. Saya pikir itu tidak bijak sama sekali ya teman-teman. Ya, tapi ya kembali lagi lah kepada pribadi kita masing-masing, supaya kita belajar ya mencintai Tuhan Yesus, belajar mengasihi Tuhan Yesus, bukan melihat kepada manusia di sekeliling kita. Saya yakin persoalan apapun yang terjadi, kepahitan hidup apapun yang terjadi di tengah-tengah hidup kita, kita pasti sanggup mengatasinya. Kalau kita melihat kepada Tuhan Yesus, bukan melihat kepada sesama kita. Oke, baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.